Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan sekalian, rekan mahasiswa pengambil struktur beton bertulang 1, berjumpa lagi dalam pembahasan contoh soal struktur beton 1. Hari ini kita sampai di contoh soal 2.8. Saya akan bagi screen-nya sebagai berikut. Berikut ditanyakan perbesar. Rencanakan suatu balok persegi beton bertulang yang bertulangan tarik saja yang terletak pada dukungan sederhana untuk beban mati ya, 13,1 kilonewton. Kilonewton per meter ini tidak termasuk berat sendiri. Kemudian dan beban hidup 29,2 kilonewton per meter. Panjang balok adalah 6 meter. Gunakan tulangan baja dengan diameter 10 atau pi 10 untuk sengkangnya. Apa tadi ya? 2.8. Sementara mutu beton atau FC Action ditetapkan 20 megapascal dan FY-nya atau mutu bajanya 300 MPa. Kita identifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui, yaitu FC Action mutu betonnya 20 megapascal, mutu baja 300 megapascal, kemudian beban mati atau KD itu 13,1 kN per meter, beban hidup KL 29,2 kN per meter. Panjang balok 6 meter, nilai L-nya. Kemudian P-nya 0,8. Nilai P ini ketentuannya 0,8 atau nilai yang lain sudah ditetapkan dan dibahas di contoh soal sebelumnya. Di 2.7 ada, tidak ada 2.6. P nilai 2.5. Nah, ini nilai P. Kenapa dia 0,8 dan seterusnya di peraturan ini. Kemudian 2.8, tulangan sekang ditentukan 10 mm dan selimut beton setebal 40 mm. Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, hitung momen rencana atau MO, momen ultimate, yang untuk sementara dengan tanpa memperhitungkan berat sendiri. Tentunya akan dimasukkan juga nantinya dalam perhitungan. Sebelum ke momen, kita hitung dulu nilai beban W-nya ya, atau nilai Q-nya, di mana WU atau QU sama dengan 1,2, ini koefisien untuk beban mati, kali WDL atau sama dengan KD ini, ditambah 1,6, ini koefisien untuk beban hidup, kali WLL,
live load, ini sama dengan QL nih, beban hidup. Lalu kita masukkan nilainya 1,3 ketetapan, 1,2 ya, 1,2 ketetapan. Ini adalah nilai dari KIDI, terus 1,6 ketetapan. Nah, QL. Hasilnya 1,2 kali ini dan 1,6 kali ini didapatkan 62,44 kN per meter. Setelah WU ultimate didapatkan atau Q ultimate didapatkan, maka rumus momen ultimate adalah 1/8 QL kuadrat. Ini adalah momen maksimum pada struktur sederhana tentang perletakan sendirol. Kalaunya struktur yang lain dan keadaan misalnya tidak simetris, maka ini harus dicari dengan cara seperti dalam kuliah mekanika rekayasa atau statika atau analisis struktur. Nah, kita lanjutkan. Dari rumus ini tadi kita masukkan ya 1/8 kali Q nilainya ini beban ultimate, kemudian L-nya di data soal tadi ya, 6 meter, dipangkatkan 2. Ini, kuadratkan. Hasilnya 1/8 kali ruas ini G berapa? 20, dikali H20 yang ini, H20, pangkat 2. Yang pangkat 2 cuma H20 ya. Jangan masuk sampai ke G20 kali H20 baru dipangkatkan 2. Nah, nilainya 281 kilonewton meter. Perkirakan selanjutnya ya, perkirakan nilai Ru dengan tabel. Ru adalah perbandingan luas tulangan dibanding dengan luas beton, penampang beton seluruhnya. Kita masuk ke tabel 6 di appendix atau lampiran pada buku ya. Tabel berisi konstanta perencanaan atau mencari Ru. Tadi contoh soal disebutkan nilai mutu beton atau FC aksen itu 20 MPa dan FY mutu baja 300 MPa. Berarti dengan tabel ini nilai Ru sama dengan 0,0127 untuk Ru balance ya atau Ru yang disarankan. Ru saran atau perkiraan awal. Jadi nilai yang disarankan adalah nilai Ru SM, ambil yang tabel ini ya, yang kolom ini. Terus didapatkan angka 0,0127. Lalu berdasarkan tabel A15 untuk mutu beton 20 MPa dan mutu baja 300 MPa, maka K-nya dapat dicari. K-nya dengan memasukkan ini, nilai Ru di sini, masukkan ke sini, yang ketemu adalah 0,127 di sini, maka K-nya sama dengan 3,3818. Ya, K. Nah, dari tabel tadi didapatkan K 3818 ya. Sini. Megapascal. Sampai tahap ini masih terdapat 2 bilangan yang belum diketahui, yaitu B dan D. Kita disuruh mencari berapa nanti tingginya bilangan lebar dan tinggi profil beton. Lebar dan profil beton atau B dan D yang dapat melalui 2 macam cara pendekatan yang berbeda. Cara yang pertama adalah dengan memperkirakan nilai B terlebih dahulu untuk kemudian digunakan mencari nilai D. Ini maksudnya coba-coba ya. Pendekatan dengan cara demikian lebih mudah karena pada umumnya alasan praktis
pelaksanaan dan arsitektural menghendaki B tidak terlalu besar. Jadi, katakanlah kita mengambil nilai yang lazim dulu di lapangan, kalau balok sebuah rumah itu misalnya lazimnya berapa yang sering ditemui. Nah, anggap saja kita mengambil angka lazimnya kita melihat balok yang aman dan sering digunakan adalah 30 senti atau 300 milimeter. Nah, dengan nilai B sudah tahu tadi ya, nilai K ada, kemudian momennya kita tadi sudah ketemu, ini momen, berarti nilai D bisa kita ketahui ya, ini MU sudah tahu, nilai P ketetapan ada, nilai B ini perkiraan, B ini perkiraannya. Kemudian nilai K sudah tahu dari tabel, ini D kuadrat bisa dicari. Nah, dengan rumus ini bisa diturunkan ya, kalau nya D saja, D kuadrat, maka Pi, B, dan K ini pindah ke ruas ini menjadi per. Jadi D kuadrat sama dengan MU per Pi per per apa, MU per dalam kurung Pi kali B kali K. Seperti ini ya. Kalau dia, D kuadrat. Nah, kalau D saja berarti nilai ini tadi diakarkan. Sehingga D sama dengan akar dari MU dibagi Pi kali B kali K. Atau kita bisa masukkan nilai MU itu kemudian K20 di atas ini. Nih. Kemudian ini ketetapan. Lalu ini nilai perkiraan tadi ya nih. Nilai B diperkirakan 30 senti atau 300 milimeter. Dan K dari pembacaan tabel ini. Nah, tinggal dioperasikan matematikanya. Sama dengan akar pangkat 2 dari dalam kurung nilai MU ini dikalikan 1000 karena akan kita ubah dari kilo Newton menjadi Newton saja. Terus G4 ini apa namanya nih? Ketetapan nggak ada satuannya. Lalu dikali dengan B, B 300. Karena 300 itu satuannya mili, maka untuk menjadi meter dia harus dibagi dengan 1000. Lalu dikali dengan nilai K. K-nya 3,382 sudah dalam MPa. Kita tutup. Hasilnya 588,4 milimeter. Lalu pemeriksaan rasionya maksudnya tinggi efektif balok banding dengan lebar balok. Tinggi dibagi dengan lebar sama dengan nilai yang baru didapat tadi, lebar balok yang direncanakan, ini yang diperkirakan ya, maaf. Hasilnya adalah 1,961. Ini disebut rasio yang bagus ya. Maksudnya hampir hampir 1:2 lah antara lebar dibanding dengan tingginya. Kalau rasio kurang bagus itu misalnya 1 ya, 1:1, tingginya sama dengan lebarnya, apalagi kurang daripada 1, misalnya lebarnya banyak, tingginya sedikit. Nah, jadi akan agak lucu lah. Ini lebih bagus tuh kalau dia lebih besar tinggi daripada lebar. Dan tinggi balok ini nanti kan akan ditutup oleh space yang dipakai oleh plafon.
Nah, di situ penutupnya. Kalau dia terlalu tipis, kuranglah tingginya, nanti dalam pemasangan plafon jadi kurang ideal ya, terutama untuk kabel-kabel jaringan listrik di balik plafon itu, atau ruang pemasangan, apalagi kalau kita menambahkan nanti, apa itu, hiasan-hiasan atau aksesoris plafon seperti ornamen-ornamen gipsum. Nah, itu jadi memerlukan, balok yang cukup tinggi atau dalam dalam rasio perbandingannya bagus ya. Jangan pula nanti kalau misalkan dihasilkan D banding B ini nilainya 3 misalnya ya, nanti terlalu langsing itu, terlalu besar perbandingan tinggi terhadap lebar, jadi baloknya kurus sekali. Baik, saya lanjutkan, mmm, sedikit saya tambahkan ya, kalau kalau balok yang sangat langsing tadi nanti akan sangat turun dia ke bawah ya, sehingga mengurangi, tinggi plafon itu sendiri. Ruangan yang plafonnya rendah, kayaknya kurang bagus dan kurang terlihat mewah misalnya. Selanjutnya, berat sendiri balok beton atau beban mati akan mulai diperhitungkan dengan demikian, berakibat momen rencana berubah dan bertambah, sehingga ukuran balok diperkirakan juga harus diperbesar, sehingga kita coba B tetap 300 ya, sementara H tadi yang asalnya, berapa tadi, H kita dapatkan nilai D dulu ya, nilai D itu, 588, ini berarti harus ditambah, pertama tambah selimut ya, tambah, diameter tulangan, sehingga dalam contoh ini dia menambahnya kalau ini kan dibulatkan 588 enaknya jadi 600 saja. Tapi 600 tuh berarti penambahannya cuman 12 mili, ya itu kurang ideal dengan, eee, selimut nanti ya. Selimut kan paling tidak 40 mili lah atau 4 senti, bahkan mungkin lebih. Nah, di sini dia menambahnya agak banyak nih. Dari 588 nilai D, dia pasang H itu atau tinggi seluruhnya penampang itu 700, atau dia menaikkan sekitar 11 senti lah, 11 senti lebih sedikit, cukup aman, sangat amat ya untuk, nilai D. Terus ini kita rubah dalam meter ya, 300 mili sama dengan 0,3, 700 sama dengan 0,7 karena dibagi dengan 1000. Dengan massa jenis beton atau MJ itu 23 kilonewton per meter kubik, berarti berat sendiri balok adalah, eee, 0,3 lebar balok, 0 kali 0,7 tinggi balok, kali 23, eee, kilonewton per meter kubik. Maka hasilnya 4,83 kilonewton per meter. Kenapa tidak tidak dalam volume kali massa jenis? Karena kan yang ingin dicari adalah, eee, beban merata per satuan meter ya. Gitu. Beban merata per meter baru nanti bisa dihitung momennya. Jadi, ini cuman ada parameter lebar, tinggi, dan belum ada parameter, panjang. Kalau volume kan lebar kali tinggi kali panjang balok. Nah, panjangnya kan kalau momen dicari itu momennya berbeda untuk setiap pergerakan atau posisi posisi pengamatan
dari tumpuan. Ya, bergerak dari tumpuan ke tengah dan ke tumpuan seberangnya. Sehingga parameter panjang itu ada dalam posisi X per posisi di arah sumbu panjang ya. Kemudian dari sini kita dapatkan nilai hasil kalinya ya. 4,83 kilonewton per meter. Kemudian momen ultimate tambahan karena berat sendiri balok. Nah, ini bebannya diketahui karena dia tadi bentuknya simetris dan beban merata dari ujung ke ujung, dari tumpuan 1 ke tumpuan 2, maka momen maksimumnya dirumuskan 1/8 kali G kali L kuadrat. Ini ada di pelajaran kuliah analisis struktur dan mekanika rekayasa tadi ya. Kita masukkan 1/8 kali Q-nya ini, berat sendiri balok. Kemudian ini panjang balok. Didapatkan angka 21,74 kilonewton meter. Kemudian beban mati itu ditetapkan harus dikalikan dengan faktor keamanannya ya, harus ditambah dengan 1,2, 20% dinaikkan dari yang tercatat ini. Lalu momen ultimate faktor sama dengan hasil kalinya. 21,74 kali 1,2, 26,08 kilonewton meter. Kemudian jumlah berat total mengakibatkan MU atau momen ultimate sama dengan yang hitungan di atas tadi, K20. Nah, ini ya, MU asal ditambah dengan akibat beban sendiri. Nah, tambah dengan beban sendiri, hasilnya 307,1 kilonewton meter. Dengan menggunakan nilai RU, nilai K, dan B yang sama seperti hitungan terdahulu, didapatkan nilai D yang baru setelah dengan memperhitungkan ini tadi ya, menambahkan beban sendiri balok. D rumusnya sama seperti sudah dijelaskan di atas, tinggal masukkan saja MU yang ini yang baru. Terus ini ketetapan masih sama, lebar balok masih sama. Kemudian nilai K masih sama juga. Terus jadi yang berubah cuma MU-nya. Hasilnya adalah 615,1 mm nilai D. Nah, kita tadi memasang nilai ini D ini tinggi efektif ya. Terus yang kita pasang tadi tinggi seluruhnya adalah 700. Nah, berarti dia masih aman ya. Kan ini tadi 700 nih. Sedangkan tinggi efektif atau D yaitu jarak dari tulangan bawah itu ke serat atas balok itu cuma 615, berarti aman. Masih ada space untuk selimut beton itu sekitar ya 700 kurangi ini ya, kurangi apa, diameter sengkang dan diameter utama, tulangan utama, masih ada beberapa sentimeter lagi yang jadi selimut beton aman. Kemudian ini secara luasan penambang. Kita cek dulu rasionya. Rasionya adalah D per B, yaitu 615 dibagi B-nya 300, hasilnya 2,05. Masih bagus ya. Masih tidak terlalu langsing. Luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan RU kali B kali D. Area of steel atau AS sama dengan RU-nya ini, tadi dari perhitungan di atasnya,
kemudian B-nya 300 dan D-nya 615. Hasilnya, hasil kali ketiganya 2.343 milimeter persegi. Ini untuk nilai KS. Nah, kita akan mencari tulangan yang nanti jumlahnya mendekati ini ya, atau lebih besar daripada ini sedikit. Ini kita bisa dapatkan di tabel 4, A4 ya, luas penampang tulangan baja. Ini kalau plat memakai tabel A5. Luas penampang tulangan baja untuk jumlah sebelah sini, jumlah tulangannya, kemudian diameternya di sini. Nah, dari seluruh luasan yang disediakan ini, kita cari yang mendekati nilai 2.343. Nah, bisa ini ya, 2.464, 30, kalau 24 nih enggak. Kalau 24 kan berarti, oh bisa ya, lebih besar daripada 23. Pokoknya batasnya 23, bukan 23, 2.300 ya, 2.300 sekian. Ini bisa, ini nggak bisa, ini bisa. Kalau sebelah sini berarti harus mengambil ini 266, 2660. Kalau yang 8 biji berarti mengambil 25, ini 25. Jadi ini, ini, ini bisa ya 24, 2.400. Terus ini juga bisa. Tetapi ingat ini adalah nilai minimum ya. Nilai minimum berarti kita sekiranya dapat mengambil nilai yang lebih tinggi sedikit, agar dia aman. Tetapi jangan terlalu tinggi juga. Nah, jadi untuk nilai luasan yang kita pilih ini, yang mohon maaf, dipilih oleh contoh soal di buku, dia memilih 2.642,1. Nah, ini didapatkan dengan memakai tulangan diameter 29, jumlahnya 4. Jadi, tulangan yang dipilih adalah 4 batang tulangan berdiameter 29 milimeter. Dengan pemilihan ini, maka AS yang tersedia adalah ini ya, dari yang diperlukan 2.343 perhitungan asalnya. Perlunya cuma segini, tapi yang tersedia adalah ini, 2.642. Kita masukkan ke tabel A38, di mana ini untuk menentukan lebar balok minimum dalam sentimeter. Terus kita pasang, tadi kan jumlah tulangan adalah 4. Ini 4. Kemudian tulangan yang digunakan ada 29. Maka berdasarkan tabel 38 ini, minimal lebar balok adalah 30,3 milimeter. Sementara kita memasang 30,3 cm ya, atau 303 mili. Sementara kita tadi memasangnya B sama dengan 300, berarti ada kelebihan sedikit ya, kelebihannya 3 mili. Nah, ini masih dianggap dalam toleransi nih, masih ditoleransi. Atau selisih 1% dari nilai B aktual yang kita pilih tadi. Selanjutnya, menentukan nilai tinggi balok H. Kalau misalkan ini B-nya dalam tabel ini dapat yang kurang ya, ini 27 misalnya, atau kelebihan menjadi 36 dan seterusnya, maka kita harus merubahnya itu ya, B-nya harus di apa namanya, dimodifikasi lagi
Kalau kurang berarti harus ditambah B acuan awal tadi. Nah, tadi kan misalkan kita perkirakan B 300. Nah, ini harus kita ganti menjadi 320 misalnya atau berapa saja yang hasilnya terlihat bagus dan seimbang. Atau kita juga bisa mengurangi ini kalau hasil di bawah ini terlalu besar misalnya. Nah, eee, didapatkan tadi 4 tulangan B ini hasilnya 303. Selanjutnya menentukan tinggi balok H. H perlu itu nilainya sama dengan D ya atau tinggi efektif, yaitu jarak dari serat teratas ke pusat, eee, tulangan baja yang di bawah tadi, ditambah setengah dari diameter tulangan utama, ditambah dengan setengah dari tulangan sengkang, ditambah lagi dengan selimut beton. Nah, tambah tambah selimut beton. D nilainya dari perhitungan 615,1 ditambah setengah dari tulangan utama 29, tadi, ini 29 nih. Terus dibagi 2 setengahnya. Kemudian tambah tulangan sekang 10 dibagi 2, ditambah dengan selimut beton 40 mili ya. Sehingga dapat hasilnya 674,6 milimeter. Nah, jadi, eee, H yang diperlukan kalau ini dibulatkan ya 674 nih jadi inilah, 680 ini ya, dibulatkan ke atas. Cara pembulatannya dalam Excel bisa dilihat ya, gunakan fungsi roundup, kemudian ini sel yang mau dibulatkan, terus ini adalah hilangkan dalam satuan, maksudnya kalau dalam contoh ini 674, nah hilangkan sampai 4 satuan ini jadi bulat 0, maka dia akan menggenapkannya menjadi 10, 670 jadi 670 tambah 10 jadinya 680, nggak pakai koma lagi, 680 milimeter. Terus dengan H demikian, berapakah nilai D? D sama dengan H dikurangi selimut, dikurangi setengah D sengkang, diameter sengkang ya, setengah diameter 10 biar tidak bingung, diameter sengkang, dikurangi tulangan utama dibagi 2. Maka hasilnya 680 yang ini, dikurangi 40 data soal, selimut ya, kemudian sengkang data soal juga 10 bagi 2, kemudian tulangan utama dari pembacaan tabel 29 bagi 2. Hasil akhirnya D sama dengan 620,5 milimeter. Rasio akhir, rasio penulangan sama dengan luasan baja tulangan dibagi dengan luasan penampang beton. Hasilnya ini luasan penampang baja ya. Yang ini 2.642. Kemudian A beton tadi kan lebarnya 300, kemudian tingginya 680. Ini yang ini. Nah, jadi kita memodifikasi ya dari perkiraan 700 jadi 680 yang persisnya ya. Sama dengan, nah ini
atas dibagi bawah. 0,0130. Ini nilai ru. Kemudian rasio penampang adalah D per B. D-nya 620, B-nya 300. Hasilnya 2, sekian. 2,068. Ini rasio yang bagus. Gambarnya adalah sebagai berikut ya. Kita dapatkan tadi B 300, asumsi awal oke, 300. Kemudian H asumsi tadi 700 tidak, ternyata bisa direduksi menjadi 680. Terus ini tulangan sengkangnya 10 mili, kemudian selimutnya adalah 40 nilai bersihnya. Kemudian 4 buah tulangan ditaruh di bagian bawah dari sengkang. Dan inilah penjelasan untuk soal 2.8. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada terdapat kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.